mendarat di Sulawesi Tenggara. Nah, ini Sulawesi Tenggara kita tahu memiliki lahan potensi pertanian yang sangat luas di Sulawesi Tenggara, dan kita sudah bergabung bersama rekan kami, ada Sinta Puspita dari Sulawesi Tenggara. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Fedri dan juga Yohana. Senang sekali Sulawesi Tenggara kembali hadir bersama pemirsa Jendela Negeri di pagi hari ini. Kami juga sangat senang sekali dan bersemangat ingin tahu bagaimana Sinta wajah baru petani masa kini di Sulawesi Tenggara. Silakan diceritakan. Iya, baik. Terima kasih Fedri dan juga Yohana. Pemirsa, hampir sebagian besar tanaman pangan yang kita makan setiap harinya bersumber dari sektor pertanian, yang mana pengelola dan juga pengembangnya adalah sosok petani. Memang dahulu kita menggambarkan sosok petani ini adalah pekerjaan yang berat, yakni pekerja yang selalu berada di sawah dengan lumpur ataupun juga tanah yang kotor, juga bekerja di bawah terik matahari. Namun kini image itu kembali gantikan dengan adanya sosok-sosok petani milenial yang tidak kalah dengan suhu-suhunya terdahulu, karena mereka juga pakem dan juga ilmu pertanian masing-masing. Dan petani milenial ini juga pemirsa justru menjadi penentu dari kemajuan pertanian yang ada di Indonesia melalui berbagai inovasi dan juga pemanfaatan teknologi digital mereka. Pemerintah pun juga terus berusaha untuk memberikan regenerasi baru terhadap petani saat ini dengan melalui jalur pendidikan, yakni berdirinya fakultas-fakultas pertanian yang ada di beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Salah satunya Universitas Halu Oleo di Sulawesi Tenggara yang memiliki fakultas pertanian dengan berhasil meluluskan ratusan hingga ribuan para sarjana pertanian. Kami sudah mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyerapan sarjana pertanian yang ada di Sulawesi Tenggara bersama kutipan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Marzuki Iswandi, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Berikut kutipan wawancaranya. Ya baik, pemerintah Indonesia memang pemirsa sudah selalu hadir dalam upaya regenerasi dari petani milenial yang ada di salah satunya dengan membuka jalur pendidikan. Dan kami juga sudah mendapatkan informasi dari salah satu Oleo, Fakultas Pertanian yang sudah meluluskan ratusan hingga ribuan sarjana atau sumber daya manusia yang akan berkecimpung di sektor pertanian itu sendiri. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Pak Dekan sendiri mengatakan bahwa lulusan 2 tahun terakhir dari Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo itu sudah menyerap hampir 30% sarjana pertanian itu bekerja secara linear di bidang sektor pertanian itu sendiri. Di Sulawesi Tenggara sendiri juga ada sosok petani milenial yang mampu mengubah wajah lama dari petani kita yang bekerja di bawah terik matahari ataupun sawah yang kotor itu sendiri dengan berbagai inovasi dan juga inisiatif mereka, yakni dengan membuka program-program yang menarik minat para generasi muda itu sendiri dengan membuka agribisnis, bahkan membuka agrowisata berbasis urban farming. Dan saat ini saya sudah bersama dengan sosok yang mampu mengembangkan beberapa program menarik bagi para generasi muda yang ada di Sulawesi Tenggara untuk mau regenerasi petani yang ada di Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Saharudin yang kami panggil sebagai Mr. Saha. Selamat pagi Mr. Saha. Pagi. Iya, Pak Saha. Bagaimana sih, apa yang menjadi menarik bagi Mr. Saha sendiri untuk terjun langsung di sektor pertanian ini? Ya, sampai hari ini sumber pangan kita itu berasal dari pertanian, sehingga ini yang menjadi pertanda bahwa di pertanian itu ada kehidupan. Sayang sekali generasi kita, generasi milenial tidak melihat ini bahwa tidak memilih pertanian itu sebagai sumber kehidupan. Nah, itu yang mendorong kita untuk mengembangkan petani milenial. Nah, sekarang ini Mr. Saha tadi lagi ngapain? Lagi ini lagi proses
memilih buah yang akan kita rawat, kemudian cabang-cabang yang tidak produktif kita potong. Oke, baik. Gitu, Baik, Pak Mister, saya sendiri kan berada dalam kelompok petani milenial yang ada di Sulawesi Tenggara. Banyak sekali inovasi yang sudah dibangun melalui program-programnya. Program apa sih yang bisa mengajak para generasi muda untuk mau melanjutkan mungkin di pertanian, sektor pertanian ini? Oke, yang pertama, petani milenial itu adalah ada dua. Kita milenialkan pertanian, yang kedua kita buat bertani generasi milenial gitu. Jadi program-programnya beberapa kebun kita itu kita buat dia menjadi agrowisata. Salah satunya ini yang sekarang agrowisata Kuratwain, juga ada di Cialam agrowisata California, ada juga Lembah Alebo di Alebo. Itu berbagai macam. Di situ juga kita lakukan edukasi gitu. Dan yang kedua, kita membuat modul pertanian dari mengolah lahan dari nol sampai dia siap tanam. Kemudian semua jenis tanaman kita siapkan modulnya sehingga bisa dicontoh oleh generasi muda, generasi milenial di mana saja di seluruh Indonesia. Apa yang sudah didapatkan begitu Pak Mister Saha dari petani milenial ini? Apa sudah menarik para minat mereka generasi muda? Sangat banyak dan memang di luar dugaan kita. Ternyata 3 tahun terakhir ini banyak sekali petani milenial, generasi milenial yang tertarik, dan kita alhamdulillah sudah membuka lapangan kerja bagi generasi milenial, bahkan dari sarjana pertanian, bahkan yang tidak sekolah kita bukakan lapangan kerja dari bukan dari sektor pertanian saja, tapi karena menjadi wisatanya, sektor-sektor wisatanya menjadi berkembang. Baik. Sebelumnya Mister Saha sendiri apa sih aktivitasnya sebelum terjun langsung ke sektor pertanian gitu? Saya guru profesional, terakhir mengajar di anak-anak Indonesia di Malaysia. Begitu ya. Kemudian pulang ke Indonesia, kembali berkecimpung di pertanian karena memang kita melihat ini kehidupan ini sebenarnya sumber pangan kita ini seluruh Indonesia ini dari pertanian. Sehingga ini yang perlu kita rubah, kita ajak semua generasi milenial untuk memilih pertanian menjadi jalan hidup. Gitu. Ya baik, menarik sekali informasi dan juga informasi dan cerita dari Mister Saha ini, karena jika para anak muda atau generasi muda saat ini mampu berkecimpung atau meneruskan hidupnya atau kerja di sektor pertanian, tentunya sektor pertanian yang ada di Indonesia ini bisa lebih maju lagi, bahkan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh Indonesia. Demikian informasi dari Sulawesi Tenggara. Kami kembalikan ke Fedri dan juga Yohana di studio. Baik, terima kasih Sinta. Menarik sekali agrowisata dan juga agrobisnis. Selamat bertugas kembali buat rekan-rekan di Sulawesi Tenggara. Bang Ijal, di Sulawesi Tenggara mereka berhasil mengubah wajah petani yang lama dengan wajah petani yang penuh dengan inovasi. Tadi mereka aktif untuk mengembangkan sektor pertanian khususnya di bidang agrobisnis dan agrowisata gitu ya, berbasis urban life. Ini bagaimana urban farming? Ini tentu potensi peluang usaha dan peluang bisnis begitu ya Bang Ijal. Bagaimana Bang Ijal melihat para milenial saat ini tentang kesadaran mereka bahwa ini sektor pertanian ini sangat potensial dan penuh dengan peluang bisnis? Iya baik Kak Yohana. Jadi kalau untuk petani milenial memang cara berpikirnya harus terbalik, out of the box. Jadi kalau dulu orang bertani itu berpikir gimana cara kita mencangkul, berproduksi, tapi petani milenial harus mulai dari pasar, harus mulai dari peluang, harus mulai dari cuan. Kan gitu. Kalau ada cuannya, ayo kita kerjakan. Ayo kita mencangkul dengan ada peluangnya yang besar. Kemudian tadi Bro ataupun Kanda Yohana, Kanda Saha ya, Kanda Saha dari Sulawesi Tenggara itu harus berkolaborasi. Di sana ada koordinator wilayahnya namanya Bang Abdurrahman, gitu. Sebetulnya kita petani milenial atau duta petani milenial itu tersebar ada 2.000 lebih seluruh Indonesia. Jadi alangkah baiknya nih